Beliau menyampaikan setahun itu ikut workshop bisa sampai 3 kali. Hmm. Yang bagus-bagus itu ya, mulai dari pembahasan SDM, keuangan gitu ya, operasional gitu ya. Beliau perusahaan manufaktur. Tapi saya tanya, apakah sudah ada yang diterapkan? Dia bilang sama sekali belum. Karena masih bingung dalam mengimplementasi. Kenapa kok bingung? Yang pertama memang belum ada orang yang middle manajemennya. Ya, yang manajer keuangan nggak ada. Juga kadang-kadang ya teori workshop yang kita pelajari itu karena mungkin pesertanya banyak pada saat praktekkan ya dengan waktu yang terbatas, kenyataannya tidak sesuai dengan di perusahaan kita. Kasus kita ada beberapa hal yang tidak terjawab di situ. Dan ini hanya setahun sekali ya karena kita bukan lembaga training, bukan lembaga workshop. Jadi kalau kita kan pendamping manajemen ya, implementasi manajemen, pembenahan manajemen tadi. Jadi workshop kita yang leadership ini sekali tahun sekali sih. Ya, jadi terbatas ya, intens ya. Jadi kita nggak banyak-banyak. Segera kalau enggak ya ini ketinggalan full sudah 25 kan, 25 ya maksimal ya. Itu ya tahun depan akhirnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa washabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Ahlan wa sahlan sobat Zikom. Alhamdulillah bertemu kembali di program Ziko Live Fit. Kali ini insya Allah spesial ya karena kita akan membahas sebuah event yang akan diadakan oleh Ziyada Consulting pada bulan Juli nanti insya Allah ta'ala. Event ini cuma diadakan 1 tahun sekali dan alhamdulillah dampaknya luar biasa untuk pengusaha muslim. Bisa dilihat dari testimoni para peserta sebelumnya. Eventnya adalah sebuah workshop yang berjudul Muslim Leadership Masterclass. Workshop ini insya Allah Ta'ala akan membantu transformasi perusahaan para pengusaha muslim melalui peningkatan skill leadership dan managerial skill, jajaran manajemen dari perusahaan para pengusaha muslim untuk menjadi manajer atau leader yang handal, efektif, ya, penggerak dan inspiratif. Kemudian siang hari ini kita akan kupas insya Allah Ta'ala kenapa event ini urgent ya untuk pengusaha muslim, ya, sepenting apa dan apa saja materi yang dibahas dan didiskusikan di event tersebut ya, silabusnya apa saja. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Pak Ido Iba selaku founder dan juga CEO dari Ziyada Consulting. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya, Mas. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah barakallahu. Insya Allah kita akan bahas tentang workshop lah ya. Nah, sebelumnya mungkin Pak, sebelum kita membahas sepenting Ya, apa workshop ini untuk para pengusaha muslim, kemudian materinya apa saja, mungkin perlu dijelaskan juga Pak, kan Ziyada Consulting ini perusahaan konsultan manajemen yang ya, kita mendampingi implementasi manajemen di perusahaan pengusaha muslim ya. Jadi ya. konsultan yang mendampingi implementasi Pembenahan lebih pendamping ya, tepatnya. pembenahan. Pembenahan manajemen ya. Siap, kita mendampingi implementasinya. Kemudian apa hubungannya ini? Betul. Kalau kita ada juga event workshop Muslim Leadership Masterclass. Supaya tidak bingung juga Pak, ini Ziko ini apa ya? Apakah lembaga training? Ya, Katanya perusahaan konsultan pendamping implementasi manajemen atau seperti apa Pak? Silakan Pak. ya, masalah Jazakallah. Ya, jadi memang Zara Consulting ini kalau bisa dijelaskan secara satu kalimat itu yang pendek ya, kan memang pendamping, implementasi, pembenahan ya lebih tepatnya, tidak hanya manajemen, tapi pembenahannya ya, pembenahan manajemen karena tentunya sebuah perusahaan itu yang sudah berjalan, apalagi sudah puluhan tahun, pasti ada manajemennya gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita membantu pembenahannya gitu kan. Faktanya di lapangan itu kan kesenjangan ya, kesenjangan perpindahan fase kedewasaan bisnis sehingga ciri paling utama itu kan terlalu bergantung pada pemiliknya gitu ya, terlalu gantung pada foundernya. Sehingga ini yang membuat perjalanan perusahaan itu tidak ideal ya, maksudnya tidak optimal. Ya, lebih tidak optimal ya, karena tidak dibarengi dengan pembenahan manajemennya ya, yang secara bertahap. Jadi contoh saja misalkan dari kerapian keuangan. Ya, kerapian keuangan. Apa konteks pelaporan pajak misalkan. Ya, ini juga kadang kerapiannya sangat sangat jauh dari standar yang diharapkan ya. Jadi kerapian itu juga berpengaruh pada pengambilan keputusan. Sehingga seharusnya kalau orang perusahaan yang berumur 10 tahun sudah biasa dengan menganalisa laporan keuangan, neraca, laba rugi, arus kas, ini malah nggak punya, ya nggak punya. Ya. Ada punya tapi belum dianalisa. Ya, ada punya dianalisa tapi nggak optimal menganalisanya. Ya, strateginya juga nggak optimal karena nggak punya keahliannya di situ gitu kan. Foundernya nggak mungkin bisa menguasai semua gitu kan. Nah itu yang kita maksud pembenahannya. Jadi manajemen pasti ada, ya sistem mereka bangun ada, tapi kita lebih ke pembenahan. Nah, pembenahan manajemen ini kan kita harapkan ya
adanya perbaikan yang akhirnya bisa pengusaha muslim ini berperan aktif lah ya, berdampak lebih besar pada perekonomian di Indonesia lah ya, pertumbuhan perekonomian Indonesia gitu kan. Apalagi tujuan kita untuk tujuan akhirat gitu kan, amal jariah, sehingga kita pengen pengusaha muslim ini paling besar juga dampaknya gitu ya, jika jika perusahaan pengusaha non muslim bisa punya karyawan puluhan ribu, ya kenapa kok kita tidak mengikutinya gitu kan. Nah itu kan harus ada cara yang kita bisa lakukan, ikhtiarkan ya. Yang pertama tentu kita meyakini bahwa solusi ya dari kemudahan kita berbisnis ya, mengembangkan bisnis ya, sampai menjadi perusahaan besar bahkan berimpact besar pada perekonomian Indonesia ya, itu dengan ketakwaan ya, menginstal ketakwaan. Nah, maka Zero Consulting hadir menjadi konsultan manajemen yang tidak mengesampingkan ya, atau berusaha mengaitkan, atau bukan mengaitkan yang mengada-ngada ya, tapi memang berusaha mengikutkan ya, sebab syar'i ya, itu salah satunya adalah ketakwaan dalam pengelolaan bisnis gitu ya. Karena itu juga solusi strategi terbaik ya bagi seorang pengusaha muslim untuk bisa bertumbuh berkembang menjadi perusahaan besar tanpa berakibat pada ketidaktenangan gitu ya. Kalau kita pengennya besar perusahaannya, besar dampak impact pada perekonomian Indonesia, ya menjadi perusahaan besar bahkan going multinasional, ya menjadi perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara, tapi nggak mengganggu ketenangan jiwa gitu ya. Ya, tapi nggak hanya bertumpu, ya, bahasanya bikin pusing lah ya, di dunia gitu ya. Jadi tetap bisa masih menuntut ilmu agama dengan tenang, beribadah dengan tenang, ya sholat misalkan, ya dengan cukup istirahat, cukup waktu buat keluarga, dan seterusnya. Ya itu yang kita harapkan dengan Azaziko hadir itu bisa membawa dampak positif. Yang pertama penegakan syariat ya, tidak menggunakan utang riba dan seterusnya ya, yang kita arahkan dengan modal pun, dengan permodalan pun dengan yang syariat gitu ya. Kemudian dengan menerapkan manajemen profesional. Ya, jadi company profesional ini juga ada dua cara ya menerapkan manajemen profesional. Yang pertama tentunya kita harus mempunyai manajer nih. Nah ini peran Jiko ya, jadi menginstal manajer yang handal gitu ya. Manajer ini bukan hanya di tataran supervisor atau di tataran manajer, general manager, tapi juga sampai di tataran dewan direksi gitu kan. Yang tentunya meskipun mereka ahli, perlu juga point of view dari orang eksternal ya, seperti konsultan. Ya, apalagi yang masih baru menapaki karir di atau baru naik promosi gitu ya. Dari misalkan dari staff menjadi supervisor. Nah, itu kan butuh pendampingan selain dari internal ya. Yang sebagai mentornya tentu atasannya dia sendiri. Ya, kemudian kita bantu untuk bisa membantu mereka on board di karir tersebut gitu ya. Dan menginstal, kalau nggak punya middle management berarti kita install itu middle managementnya. Kemudian yang kedua caranya menapkan manajemen kan membuat sistem ya, standarisasi ya. Ya, tadi kalau manajemennya sudah ada, kita lakukan pembenahan. Contoh nyatanya misalkan peraturan perusahaan yang nggak standar ya, perlu dibenahi lah. Nah, ada yang bahasa-bahasa kurang legal, ada yang malah menyebabkan demotivasional. Ya, contoh isinya peraturan perusahaannya hukumannya malah membuat orang terdemotivasi. Ya. Misalkan terlambat, ya ada peraturan denda ya, potong gaji. Lambat 10 menit, potong gaji 50.000. Padahal gaji hariannya cuma 25.000 atau 50.000. Sama ya. Nah ini kan mending nggak masuk ya. Nah ini kan nggak, kita bantu untuk bisa lebih proper lah ya, yang membuat win-win solution. Yang peraturan itu bukan untuk akhirnya membuat kita tidak adil gitu ya kepada tim kita, tapi ini membuat suasana lingkungan kerja itu adil. Yang berprestasi ada reward, yang kurang berprestasi ya ada punishment, tapi yang tidak mendolimi, ya, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan outputnya. Jadi punishment kan bukan hanya untuk menyalahkan gitu, tapi kan untuk mereka termotivasi untuk bekerja dengan baik. Nah, itu contoh salah satu peraturan perusahaan. Ya, atau struktur gaji ya yang masih kacau ya kan. Yang baru kadang lebih banyak, yang lama kadang lebih sedikit gajinya, perannya ya dilihat dari peran ternyata nggak adil lah intinya. Nah itu juga kita melakukan pembenahan ya. Kalau gaji kan mesti ada, sebenarnya itu kan sistem ya. Gaji si A sama si B itu kan beda ya, iya itu sistem. Tapi kalau kita standarisasi ya sesuai, nanti mungkin salah satunya yang terukur ya, itu lama kerjanya, prestasi kerjanya, ya, kemudian beban kerjanya, ya risiko kerjanya kan gitu ya. Itu ada namanya job grading atau sistem struktur pergajian. Itu ya masalah yang lainnya. Kemudian kalau di keuangan misalkan ya, itu kita juga ya pastinya
perusahaan ini berjalan selama puluhan tahun ya biasa mengeluarkan biaya gitu kan. Ya namanya juga perusahaan berjalan ya, banyak keluar masuk uang di situ berputaran lah ya. Nah, tapi kadang yang manajemennya kurang profesional atau tidak profesional itu tidak punya controller seperti rencana anggaran biaya. Ya, punya tapi salah dalam strateginya, kan gitu ya, tidak tepat dalam proyeksinya dan segala macam. Nah, itu kita bantu untuk membenahi itu. Jadi kita hadir untuk jadi ya ownernya mendapat ketenangan meskipun tetap berperan aktif lebih besar pada pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan cara berusaha berikhtiar menjadi perusahaan multinasional. Ya, tidak hanya berkutat pada perusahaan skala nasional, ya, tapi menjadi going to multinasional. Sehingga kita bisa berperan aktif lebih besar nih pada pertumbuhan Indonesia ya kan. Ya, jadi sebagai bangsa muslim juga diperintahkan untuk bermanfaat ya, bermanfaat yang banyak lah ya kepada manusia yang lain gitu ya. Jadi Nah, kita ingin itu tapi tetap mendapatkan ketenangan sehingga bisnisnya harus dibangun dengan takwa, ya harus diimplementasi juga manajemen profesional ya dengan dua cara tadi ya. Kalau dengan takwa berarti caranya kan mematuhi ya semua peraturan yang sehingga apa yang tidak apa yang diboleh tidak melanggar yang tidak dibolehkan gitu ya seperti utang riba dan seterusnya. Kemudian yang implementasi manajemen perusahaan ada dua tuh tadi menginstal manajemen yang handal, manajer-manajer, dewan direksi, supervisor ya yang handal. Kemudian membuat sistem manajemen yang terstandar terprofesional gitu ya. Gitu sih. Dan pada saat ya sebenarnya pengusaha muslim itu saat ini alhamdulillah ya informasi tentang ilmu manajemen profesional, tata kelola, pengembangan strategik ya, bisnis itu sangat banyak sih Mas. Workshop itu kan banyak ya. Ya, ya. tapi kan kita memang bukan lembaga training tadi kita bisa sampaikan ya. Kita lebih cenderung mendampingi. Nah, itu ada kendala dalam implementasi. Ya kemarin tuh kita ada tamu ya. Nah, beliau menyampaikan setahun itu ikut workshop bisa sampai 3 kali. Hmm. Nah, yang bagus-bagus itu ya, mulai dari pembahasan SDM, keuangan gitu ya, dan seterusnya operasional gitu ya. Dia perusahaan manufaktur. Tapi saya tanya, apakah sudah ada yang diterapkan? Dia bilang sama sekali belum. Hmm. Karena masih bingung dalam mengimplementasi. Kenapa kok bingung? Yang pertama memang belum ada orang yang middle manajemennya. Jadi baru dari direktur sama supervisor produksi. Ya yang manajer keuangan nggak ada, manajer semuanya berarti ya apa nggak ada middle manajemennya ya, berarti harus diinstal. Kedua juga kadang-kadang ya teori workshop yang kita pelajari itu karena mungkin pesertanya banyak pada saat mempraktekkan ya dengan waktu yang terbatas, kenyataannya tidak sesuai dengan di perusahaan kita. Ya gitu kan kalau misalkan workshop tentang bagaimana membuat struktur gaji gitu ya. Tapi pada saat kasus kita ada beberapa hal yang tidak terjawab di situ, ya kan karena mungkin bisa jadi ada suatu hal yang berbeda. Misalkan perusahaan ini perusahaan warisan dari keluarga. Ternyata sudah ada setting gaji yang ditentukan oleh orang tuanya dulu, sehingga membuat ada kesenjangan yang banyak ya di antara para karyawannya. Yang sini gajinya bisa sampai nerima take home pay-nya 70 juta karena ada fee yang penghargaan lah ya, sistem reward dari orang tuanya dulu karena berjasa di awal dia membangun sehingga dikasih sebagian dari profit gitu kan. Yang lain tidak lakukan yang sama. Ya pada sejauh tapi kan itu bisa disistemkan. Bagaimana hal ini bisa dijelaskan dengan sistem. Nah, itu yang akan kita bantu. Ya kan mungkin kasus itu tidak sempat ya ditanyakan mungkin sama trainernya kan gitu karena mungkin pesertanya lebih uh, dari satu ya atau kalau kalau ini host beda lagi kan berarti bisa dia lebih private. Ya mungkin itu sih Mas. Jadi kita juga berperan sebagai uh, partner ya pendamping yang memudahkan ya dari 3 hal tadi ya menerapkan ketakwaan di dalam bisnisnya ya lingkungan kerja yang islami lah ya bahasanya kemudian mengimplementasi ya manajemen profesional dengan 2 cara tadi ya 3 itu berarti 2 ini menginstal manajemen di perusahaannya ya manajemen yang handal kemudian juga sistem pengelolaan yang profesional gitu.
Berarti workshop ini dalam rangka tadi Pak ya, menginstal Ya, manajemen yang benar. betul. Ya, betul. Nah, untuk mengatasi tadi Pak, pada kenyataannya banyak ketika orang workshop ternyata implementasinya juga sulit tuh Pak. Ya, Seperti apa itu? baik. Jadi kalau kita memang menginginkan ya, dampaknya tidak hanya transfer knowledge ya, tapi menginginkan dampaknya adalah terimplementasi. Maka kita menjaga komunikasi nih dengan para alumni peserta dari Muslim Leadership Masterclass untuk pengimplementasi gitu ya, pengimplementasiannya gitu, gitu. Jadi apa nih kendala dari implementasi? Karena tadi kalau untuk ingin dapat ketenangan kita harus membangun tim kan, membangun para pemimpin gitu. Jangan sampai bergantung pemimpinnya cuma satu orang gitu ya, business owner. Bagaimana dan pemimpinnya ini harusnya punya juga apa pondasi ketakwaan gitu. Karena di dalam nah nanti kita bahas mungkin ya silabusnya. Dari dalam yang kita sampaikan itu kan berlandaskan syariat gitu ya. Karena masya Allah ya tentunya sudah kita cekkan juga ke Ustadz pimpinan kita ya materi kita ini sudah boleh disampaikan gitu ya. Maka tentunya ya Islam ini sempurna dan paripurna, bahkan kepemimpinan kita lah ya satu-satunya di dunia ya ilmu kepemimpinan kita, dan secara praktek, secara nyata, secara fakta ya Rasulullah SAW dan para sahabat itu memimpin dengan adil dan makmur. Ya, tapi kalau teori-teori dari Barat, contoh-contoh dengan tokoh-tokoh Barat, contohnya misalkan Napoleon dan segala macam yang biasanya terkenal itu Hitler ya atau apa ya, ya siapapun itu kan ya benar mereka menguasai dunia gitu ya, Persia, Romawi, ya. Tapi tidak bisa dicontoh karena apa? Karena mereka zalim. Ya, jadi film-film Barat itu yang mengagung-agungkan Heraclius lah, siapalah itu ya, yang Romawi, yang Persia segala macam, ya itu sebenarnya mereka zalim. Ya, jadi heroisme yang ditampilkan hanya baik-baiknya doang, tapi bukti nyata ya dalam sejarah, ya kita tahu bahwa pemimpinan Romawi ini zalim. Ya, ada seorang pendeta yang menulis bahwa apa namanya lebih senang dipimpin oleh Islam ya karena dulunya uh, banyak pemerkosaan segala macam ya karena memang syariat mengatur ya kita untuk memimpin dengan adil gitu ya, dan terbukti kita menguasai hampir 23 dunia dengan adil dan makmur gitu ya. Gitu bahkan ada peraturan perang kalau mereka nggak punya ya kan, kalau kita punya peraturan perang ya, anak-anak nggak boleh dibunuh, wanita ya pohon nggak boleh tebang segala macam ya sempurna paripurna. Makanya ya penting banget ya selain business ownernya juga harus punya fondasi ketakwaan karena tidak menadari ya hal-hal yang bersifat sebenarnya cenderung yang tidak dibolehkan. Contohnya misalkan uh, sudah tidak ingin terlibat di dalam bisnisnya, pengennya fokus pada ibadah mahdoh, seperti menghadiri kajian, belajar bahasa Arab, misalkan. Ya, banyak yang kita menemukan, ya bukan banyak, beberapa kita menemukan niatnya seperti itu, karena umur sudah, ya sudah 45 ke atas, 50. Pengen fokus belajar bahasa Arab, pengen fokus di mengkaji ilmu agama. Tapi mereka meninggalkan bisnisnya, bisnis yang tidak siap ditinggalkan. Apa Hmm. cirinya? Ya cirinya kita kan pakai ukuran ya kalau konsultan itu. Cirinya apa? Gajinya belum standar nasional misalkan. Atau gajinya tidak standar dengan seperti perusahaan nasional yang sama industrinya. Nah itu kan nggak berarti nggak layak ditinggalkan. Ya kasihan dong. Kalau bisnis orang sudah meninggalkan tapi karyawannya nggak sejahtera atau kesejahteraannya tidak sama dengan perusahaan yang sama yang sudah skala internasional Hmm. atau minimal skala nasional. Ya berarti belum layak ditinggalkan. Nah, terus bagaimana caranya? Ada nggak solusinya? Ada, makanya segera bangun tim leadernya, pemimpin-pemimpin yang handal itu, yang berdasarkan ketakwaan sehingga bisa memimpin dengan adil dan makmur, ya dan mendapatkan tujuan tadi kita ditinggalkan dengan tetap ini berjalan dengan baik, karyawan sejahtera gitu kan. Ya bahkan sampai skala multinasional kan gitu ya, berperan aktif dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia kan gitu ya. Akhirnya kalau meninggal dapat manfaat dia amal jariah kan gitu ya. Karena kebaikan-kebaikan yang ada, bukan nanti malah terlambat. Ya, biasanya kami menyampaikannya begini analoginya, Mas. Ya, mumpung ya selagi. Ya, jadi jangan terbalik logikanya ya. Meskipun kalau dokter beda, kalau sakit baru kita ke dokter gitu ya. Tapi kalau konsultan harusnya lagi yang lagi sehat perusahaannya. Ya, kenapa? Karena loginya begini. Selagi kamu
mobilnya itu fit, ya kalau kita anggap ini mobil lah ya, kendaraan ya menuju akhirat lah ya, kendaraan semua dunia ini sebagai sarana ya kan, kita untuk menuju surganya Allah Ta'ala, ya, untuk mendapatkan amal jariah, amal soleh di dunia ini ya, semua sarana ya, termasuk bisnis kita. Nah selagi perusahaan kamu tumbuh ya bagus, duitnya banyak ya, nggak lagi stagnan, nggak lagi sakit ya, ini seperti kendaraan yang lagi full nih bensinnya, fit nih bannya, mesinnya. Nah maka ayo ya, perkendalanya secepat mungkin, sejauh mungkin ya, supaya nanti dampak kita amal jariahnya besar gitu kan. Jadi mumpung masih sehat, masih bagus, mobilnya masih kuat, bensinnya masih banyak, ya jalannya jangan deket-deket gitu, yang jauh ya ke ujung dunia sana gitu kan, bahasanya gitu. Nah tapi ya rata-rata teman-teman pengusaha muslim baru terasa kalau udah ada masalah ya kan, sudah menurun omsetnya itu banyak-banyak gitu tuh, omset menurun baru sadar Ya. ya kan. Nah harusnya lagi naik tumbuh ini yang harusnya segera, karena bisnis itu tidak ada yang naik terus mas, someday akan ada sesuatu yang dia akan turun ya kan. Nah mumpung bisa mobilnya ini masih fit, bensinnya masih penuh ya, kendarai sejauh mungkin gitu kan. Nah dengan cara apa tadi, mempersiapkan, segera siapkan tim leadermu, tim manajerialmu ya, supaya nanti kalau kita sudah pengennya hanya fokus ke kegiatan sosial, pengennya hanya fokus di ibadah mahdoh, kajian, belajar bahasa Arab, bahkan ke Madinah mungkin ditinggal ya, nggak pulang-pulang 3 tahun mungkin gitu ya. Ya itu sudah tidak lagi mendolimi, bahasa saya gitu ya. Kenapa? Karena standar perusahaannya sudah standar bahkan multinasional. Ya, ada manfaat dampak dunia yang kita berikan gitu ya kepada teman-teman kita, tim kita. Ya, jadi itu sih. Jadi apa namanya, yang kita harapkan dengan adanya workshop ini terinstall tadi, yang peran yang terinstall tadi ya, Ya. manajemen yang handal dan profesional. Sehingga kalau kita, bedanya apa? Kita akan terus berkomunikasi sama mereka bagaimana ya, dan ada workshop apa WA-nya itu bisa dipakai ya, WA grupnya bisa dipakai untuk diskusi bagaimana kendala-kendala dalam kepemimpinan di perusahaannya ya, karena bisnis is support people gitu ya, semuanya nanti kembalinya pada manusianya, baik itu nanti tentang managerial skill-nya, karena di dalam workshop kita juga ada belajar manager skill ya. Beberapa hari ini saya nulis manager skill terus tuh ya di Instagram saya, di sosial media saya, di LinkedIn juga, karena kebetulan tesis saya tentang manager skill ya, karena saya sangat tertarik dengan managerial skill ya. Dan manager skill ini sangat berkaitan erat dengan leadership gitu ya, dengan kepemimpinan gitu ya, karena itu yang wasilah yang utama ya menurut saya, karena bisnis support people, semuanya mengerjakan people. Jika pada saat kepemimpinan kita sudah nggak sesuai ya, kurang berlandaskan syariat, sehingga ada fitnah yang kita dapetin ya, karena kalau fitnah terbesar pemimpin itu apa, ego ya, egosentris ya, narsis ya kan, itu terjadi ya udah, ini akan membuat suasana kerja, intinya ketidaknyamanan lah ya, bahkan sebenarnya ketidaktenangan beliau sendiri gitu. Maka kita pinginnya ya, mengelola bisnis itu besar nggak apa-apa, berdampak besar nggak apa-apa ya, sampai multinasional, tapi jangan sampai kita terfitnah dengan itu gitu, sehingga terfitnahnya apa ya, akhirnya kurang mempelajari agama misalkan ya, kurang ibadah madhanya, atau malah hatinya gusar ya, nggak tenang hidupnya lah, buat apa kan gitu ya. Itu sih mas. Ya. Baik. Berarti tadi kan untuk dalam rangka menginstal manajemen yang handal, Pak. Ya. Nah, berarti Yes. yang harus ikut ini siapa? Apakah staf yang akan dipromosikan menjadi leader, ataukah orang yang mau direkrut, ataukah yang sekarang sudah posisinya sebagai supervisor, middle management di perusahaan, ataukah ownernya yang direkomendasikan untuk ikut ini siapa, Pak? Masya Allah ya, tentunya kalau ownernya tidak malu-malu untuk belajar ya, ya malah itu yang nomor satu yang harus ikut sebenarnya ya. Ah, Jadi kalau misalkan beliau sudah senior daripada kami, daripada saya sebagai pemateri ya, kalau mau belajar ya alhamdulillah gitu ya, kami sangat menghargai. Tapi kalau tidak ya paling enggak teman-teman yang akan ditugaskan untuk nanti pada saat beliau meninggalkan bisnis ini, siapa yang akan dikader ya itu yang dihadirkan ya, yang paling tepat itu ya, yang sedang aktif menjadi leader ya, baik supervisor maupun manager atau
top management ya, termasuk managing director yang terakhir, batch 6 itu ada managing director dari sebuah perusahaan manufaktur gitu ya. Ya, kan satu level di bawahnya direktur ya. Nah, tapi tidak juga menutup yang tadi kata Mas Alfian, yang orang teman-teman yang akan di kader menjadi pemimpin gitu ya, supaya lebih siap, bukan gitu ya, supaya lebih siap. Jadi ternyata kalau pemimpin itu harus begini, ternyata kita harus tahu ego, apa sih ego itu kan, kita harus tahu artinya gitu kan, terus bagaimana caranya ngilanginnya kan gitu. Harus tahu caranya kan gitu kan, solusinya apa dong gitu kan, apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan ya. Contohnya juga sudah ada ya, uswatun hasanah kita gitu ya. Ya, contoh terbaik adalah Rasulullah SAW dan para sahabat gitu. Ya, khususnya Rasulullah SAW gitu ya. Nah, Yep. Eh, kan ini Pak ya, kita ini apalagi masalah kepemimpinan, kita mungkin seringkali ya tidak merasa ada kekurangan gitu. Sulit kita ya, merasa ada kekurangan. betul betul. Mungkin ada apa ya, contoh-contoh kasus Pak yang dialami mungkin klien atau yang ini tanpa disadari sebenarnya adalah yang permasalahan mereka adalah di masalah kepemimpinan, entah itu dari jajaran manajemennya atau bahkan ownernya sendiri, mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, 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 ya. Baik. Ya, ya ada sih kasus ya. Tapi ini kan juga sebenarnya buat saya juga gitu kan, buat kita semua lah ya. Jadi ya kadang kita nggak kerasa itu karena eh, tidak tidak apa, tidak menurunkan ego tadi. Maksudnya ya kalau kita menghambakan pada Allah Taala semua ini, kita sadar bahwa bukan kemampuan kita semua, insya Allah itu akan cepat sadar ya. Tapi kalau tidak seperti itu ya, setahu saya, sepengalaman saya ya, kalau nggak sering muhasabah itu adalah dampak yang tidak terasa itu pada saat timnya itu pesimis, ya, sudah kurang inisiatif. Ya, adapun bantu itu karena memang kadang hanya untuk kepentingan dia sendiri. Ya, dalam artian ya udahlah, wong leadernya juga sudah nggak respect ya, nggak apa, orang bisa dihormati lah bahasanya, ya karena suka nyalah-nyalahkan gitu ya, nggak mau sadar bahwa itu kembalinya sebenarnya kalau pada saat tim kita salah, kan yang salah paling tinggi, pimpinan tertinggi gitu ya. Ya mau nggak mau tuh mas, ya kan, jika kayak saya gini ya, siapapun yang berbuat salah sebenarnya yang paling salah ya saya sebenarnya kan gitu ya. Ya kan. Nah, itu akhirnya apa, beliau bekerja akhirnya ya sudah, ini belajar buat mengerjakan itu, mau serabutan segala macam ya, bantu karena buat kepentingan dia. Kalau nanti nggak kerja di situ, dia dapat ilmunya. Ya ada yang gitu akhirnya tujuannya kan, sehingga ada lagi yang sudah pesimis, ya udahlah terserah lah, mau bikin program apa aja, ya males aja support gitu. Ya kan, karena ya nanti ujung-ujungnya juga nggak terlalu dampak lah pada saya. Ya, ya kan gitu ya. Intinya juga akan ada hal yang, masalah yang nggak selesai lama gitu kan. Sehingga ya tadi sudah nggak percaya lagi timnya, yang nggak trust lagi, pesimis. Itu sebenarnya tanda-tanda kita apa namanya, ada kesalahan lah dalam memimpin, ada ego mungkin yang tidak suka musyawarah dan seterusnya, itu yang akhirnya tanpa terasa kita nggak punya, ya nggak pernah punya tuh ya, atau sulit lah membangun tim yang handal. Ya, berusaha rekrut manajer belum setahun udah keluar. Ya, berusaha merekrut direksi bahkan ya kan baru sebentar, 6 bulan 8 bulan, belum setahun lah. Ya, batas setahun mentok keluar. Ya, ini kan dan sering, ya kan. Nah, ini kan juga perlu, berarti ada yang salah nih. Ya, apalagi contoh misalkan kesejahteraannya udah dicukupin, ya kan. Ya, beda lagi kalau misalkan ya belum tercukupi, itu gampang ya nemukannya. Tapi kalau sudah ternyata gajinya udah standar pasar nih, ya tapi kok ternyata kok sulit ya nyari leader. Ya jangan-jangan ya karena dianya sendiri yang bermasalah, ya kan. Ya itu juga bisa jadi tanda tuh, kalau kita nggak bisa pernah membangun the winning team. The winning team itu bukan staff-staff ya, kalau nyari staff tuh lebih mudah ya. Tapi the winning team itu kan leader-leadernya yang berimpact besar. Makanya leader tuh kan lebih sedikit ya daripada timnya ya, betul kan. Ya. Karena
kayak Rasulullah SAW 12.000 dari puluhan ratusan ribu sahabat yang menjadi leader itu ya. Ya, berarti kan banyak anak buahnya. Nah, tapi yang berimpact besar itu kan yang sedikit ini gitu. Nah, berarti kalau kita belum bisa membangun sampai puluhan tahun nih bahkan perusahaannya ya. Nah, ini kan sampai 22 tahun, sampai 16 tahun, ya di atas 10 tahun lah bahasanya. Ya, tapi nggak pernah punya leader yang stay, mau satu atau dua tiga lah minimal gitu ya. Nah, itu kayaknya masalah pada kita tuh. Nah, itu kan berarti harus banyak muhasabah, ya baca sirah lah, belajar kepada ulama itu tanya ya. Ya, dan salah satunya mungkin bisa ikut workshop inilah. Itu ya, sebagai sudut pandang yang lain. Itu sih, Mas Alfred. Nah, Mas, jadi dampaknya tadi Pak ya, kesulitan Hmm, mempertahankan middle management. yes. Atau bahkan misalkan bertahan tapi dampaknya tadi Pak ya, tidak signifikan untuk perusahaan seperti itu ya. Ya, betul. Baik Pak, tadi mungkin bisa masuk ke silabus ya. Apa saja yang Oke. disampaikan nanti, disampaikan dan didiskusikan di workshop Muslim Leadership Masterclass. Ya, yang pertama tentunya fundamental Muslim leadership ya. Sebagai seorang Muslim, sebagaimana yang saya sudah sampaikan, sebenarnya yang paling sempurna dan paling purna adalah kepemimpinan Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga fundamentalnya apa sih? Yaitu yang akan kita bahas itu. Sehingga punya pondasi yang kuat gitu ya. Untuk bisa Allah mudahkan, berikan hidayah, petunjuk taufik untuk bisa memimpin ya, dengan adil dan makmur. Ya, yang membawa perusahaan ini ke dalam jiwa-jiwa kita semua tim kita ini ketenangan, ya, bukan kerusak-kerusu, bukan ya dan seterusnya hal-hal yang negatif lainnya ya. Kemudian kita akan juga bahas bagaimana kita punya konseptual itu ya, Zico five level of leadership ya. Ya, uh, kita ini di level mana nih ya kira-kira ya. Uh, dari penjelasan kita itu nanti kita dan kita lagi proses untuk pembuatan assessmentnya itu ya. Yaitu sebenarnya kita ini di posisi level apa? Apakah ya ada 5 level ya, yang paling terbawah atau bahkan belum masuk yang bawah gitu kan. Atau sudah yang level 5. Ya kalau udah level 5 apa yang harus kita kembangkan yang lain. Kemudian ya tentunya kita pengen berdiskusi tentang kalau tadi do-nya apa gitu kan, apa yang harus kita lakukan. Kemudian apa yang harus tidak kita lakukan. Yang tidak boleh kita lakukan ya berarti ada tentang perihal yang paling banyak dibahas itu biasanya kalau leadership kan toksik ya, ya pemimpin-pemimpin yang bukannya membawa dampak yang signifikan tidak hanya sisi kinerja tapi sisi kenyamanan ya karena memimpin orang itu kan urusan hati juga ya mas ya maka kita tidak menghindari yang tidak dibolehkan gitu ya, yang bersifat toksik dan ini tentunya ya selaras lah dengan syariat itu ya kemudian kita juga akan bahas tentang manajemen waktu ya karena tentunya para leader ini sibuk ya. Bagaimana kita bisa memblok waktu kita. Ya, jadi ada juga teman-teman ini ya karena memang belum terasa skillnya. Dalam mengerjakan sesuatu itu apa? Tidak menentukan deadline. Kesulitan menentukan deadline. Ya kayak gitu. Kenapa kesulitannya? Karena tidak memblok. Ya padahal ya kalau cenderungan manusia, ya ini yang dijelaskan Pak Sulistyo biasanya, itu ya berapapun waktu yang dikasih habis. Apalagi yang nggak ada berbatas waktu. Ya seenaknya jadi ya ada nih ya beberapa leader itu yang ditanyakan kapan segera loh segeranya kapan ya nggak tahu akhirnya ya karena ada tugas yang ini loh harusnya di blok kalau ada tugas ini baru ya ada juga apa Asian hour itu ya, ya pertanyaan urgent dan seterusnya ya kemudian ada personality kompetensi ada skill will matrix ya ini juga akan dijelaskan Pak Sulistyo ada skill manager 12 skill manager yang harus dipunyai. Ya, kemudian 20 karakter leader muslim. Ya, kemudian kita ada ulasan sedikit lah ya dari fikih karyawan ya, dari buku fikih ASN. Ya, untuk tim kita ya juga bisa kita gunakan buku itu untuk nasihat lah ya bagi kita semua. Ya, bagaimana menjadi juga tim yang mendukung keberkahan gitu ya. Ya, jangan sampai
Ya sebagaimana yang disampaikan para ulama ya. Pemimpin itu kan gambaran dari rakyatnya gitu ya. Jadi rakyatnya bagaimana kita akhirnya dapat pimpin yang bagaimana gitu kan. Maka ini juga akan kita sampaikan lah, bukan kita ulas kemudian ada fatwa, enggak ya, kita hanya menyampaikan saja. Mungkin ada pertanyaan, kalau kita nggak memang nggak tahu jawabannya, memang nggak bisa berfatwa ya, kita akan tanyakan ke ustadz pembina kita. Kemudian ada leadership style assessment ya, jadi bagaimana kecenderungan kita dalam memimpin, kayak kita dalam memimpin, terus akhirnya kita bisa menyesuaikan. Jika yang dipimpin itu punya karakter seperti ini, bagaimana ya harusnya karakter kita. Ya ini semakin kita ahli dalam memimpin, ya punya keahlian, Allah yang berikan kemudahan, itu semakin mudah mencocokkan style gaya kepemimpinan kita. Ya, jadi sebagaimana Rasulullah SAW ya, itu kan gaya bahasa kepada anak kecil, orang yang baru masuk Islam dan segala macam, Arab Arab Badui ya, itu kan juga beda. Ya, cara gayanya, cara menyampaikannya, memimpinnya gitu. Jadi memang harus dibedakan bagaimana orang ini jika lebih senior, lebih educated dan segala macam, harusnya kita bisa tahu, dan kondisi ya, disesuaikan dengan kondisi. Kondisinya sedang krisis enggak nih? Sedang lagi termotivasi semua enggak nih? Sedang lagi pesimis semua enggak nih? Ada seterusnya. Ini harus juga ada sensitivitas ya. Karena seharusnya pemimpin yang baik itu tahu kondisi detail tim yang dipimpinnya gitu, bawahan yang dipimpinnya gitu. Ya, sehingga tadi akhirnya menyesuaikan cara gaya baik secara one on one maupun secara grouping ya, nah, style leadershipnya. Dan bagaimana emerging leadership, ya ini sebagai wawasan ya, bagaimana emerging leadership versus traditional leadership. Kemudian bagaimana pola pengembangan tim, terus bagaimana menguasai skill mentoring dan coaching. Ya dan tentunya karena leader ini yang biasanya nomenklaturnya manajer ya, uh, atau dewan direksi atau supervisor, itu banyak meeting, kita juga uh, keseharian keseharian mereka ini, beliau-beliau ini, ya termasuk kita semua lah di sini kan meeting gitu ya. Maka juga kita akan diskusi tentang manajemen meeting. Bagaimana sih yang efektif gitu ya, supaya meetingnya cepat, jangan lama-lama, supaya nanti ada waktu untuk eksekusi gitu kan. Tapi efektif ya. Karena kita ngalamin juga ya, kalau meeting itu kadang melebar pembahasannya, jadi harus ditarik lagi ke pembahasan utama. Nah, itu kan ada, seharusnya ada frameworknya ya, kita pakai framework yang akhirnya membuat meeting itu lebih lebih efektif lah. Ya, waktu kita ini kan berharga ya, sehingga juga selain itu juga butuh waktu eksekusi gitu ya. Kalau meeting terus ya nggak ada eksekusinya juga capek juga ya kan, karena meeting itu juga membahas konseptual, lebih tepatnya pasti kan strategic plan, action plan, ya, intinya konseptual lah, nggak mungkin eksekusi sambil meeting kan, nggak mungkin. Maka kita juga salah satunya kita akan bahas dalam 3 hari workshop itu adalah manajemen meeting. Nah, Untuk outputnya sendiri berarti seperti apa Pak workshop ini? baik, untuk outputnya adalah tadi kita tetap juga pengennya ada pembenahan. Ya, karena sebagai pembelajar mas, termasuk saya yakin ya, setiap saya belajar apapun itu, baik hal yang sudah sangat saya kuasai, misalkan di keuangan, ya misalkan nih, kalau saya kan keuangan fokusnya nih, itu setiap saya belajar itu pasti ada beberapa insight, mau satu mau dua yang belum saya tahu ya, karena ilmu ini kan sangat luas ya. Jadi kita pengennya eh, ada pembenahan, yang bisa jadi yang peserta ini sudah pernah ikut workshop kepemimpinan yang lain ya, tapi insya Allah setelah kami tanyakan kepada peserta itu belum ada yang seperti ini ya, yang berlandaskannya syariat, yang berbentuk workshop ya. Kalau kajian dengan ustadz mungkin banyak lah yang bahas tentang, bukan banyak ya, mungkin ada ya, yang membahas tentang kepemimpinan berdasarkan Islam, tapi yang dikemas dengan workshop training yang berstruktur ya. Kalau training itu kan ada strukturnya ya, ya itu ada prakteknya juga gitu kan, ada asesmennya juga. Itu memang qadarullah masafala, kita survei ke beberapa peserta ya, ke semua peserta ya, yang pernah menjadi peserta dari batch 1 sampai batch 6, itu belum ada yang seperti ini. Jadi ya pengennya pembenahannya mungkin di sisi ilmu dunianya juga ada yang belum tahu kemungkinan ya tentunya, atau pengulangan refreshment ya. Nah, di sisi syariat ya bisa jadi baru sadar bahwa ya ternyata di Islam ini yang paling sempurna keilmuan pemimpinannya gitu. Jadi maka kami selalu merekomendasi ya,
Ya bagi mungkin yang lagi mendengarkan juga ya sering-sering baca sirah gitu. Karena di situ ya banyak cerita tentang kepemimpinan gitu. Ya kan, nah, bagaimana cara komunikasi, ya bagaimana menekankan ya. Saya lupa ya ada mungkin Mas Alfian yang ingin ya ada kaulan ma'rufah, ada kaulan baligo dan ya itu kan cara komunikasi. Ada beberapa tipe komunikasi di Islam gitu ya. Ada 5 kalau nggak salah ya Mas. Ada kaulan baligo itu artinya apa ya? Kaulan ma'rufah katakanlah yang baik itu kan. Kaulan baligo itu artinya apa Mas? Komunikasi yang lebih berat itu ada caranya karena kalau dia begini harusnya lebih berat nih. Ya kan? Ya kayak gitu loh ada tipe-tipe komunikasi ya, itu juga sebenarnya ada di Islam tuh. Ya apa namanya? Ya itu kan juga leadership itu juga apa about communication skill juga ya. Ya bagaimana kita bisa menyampaikan visi kita, kemudian beliau-beliau mau mendukung visi itu, ya mensupport ya, nah, dengan segala kemampuan ya, mengoptimalkan kemampuannya untuk itu. Nah, Sip. Untuk benefitnya, salah satunya yang kita sampaikan nih, itu kan hmm, percepatan pertumbuhan perusahaan ya, dari pembenahan mindset dan juga managerial skilling tadi. ya, Ya, itu seperti apa ini? Hubungannya ya antara leadership ini dengan percepatan pertumbuhan perusahaan. ya. Jadi selain pembenahan pada pengetahuan apa mendapatkan insight ya, intinya dan juga pembenahan pada implementasi ya, sebagaimana kita tadi sampaikan implementasi leadership dan managerial skill ya. Ya, yang berlandaskan syariat ya. Jangan sampai tadi kita nggak kerasa mendolimi gitu kan dan seterusnya. Ya, Kemudian dengan percepatan pertumbuhan tadi kan bisa support people. Jadi pada saat lingkungannya nyaman, pemimpinnya bisa diandalkan lah, maksudnya juga tidak apa egonya juga nggak tinggi dan segala macam itu. Misalnya yang terbangun adalah banyaknya inisiatif-inisiatif ya dari tim yang bersumbangsih ya untuk percepatan. Jadi jika ya kan saya gini analoginya ini. Ya siapapun itu. Ya, jadi mungkin sampai OB juga gitu kan. Pada saat kita membangun rumah, ya atau ini kan sudah budaya Indonesia juga ya gotong royong ya kan. Pada saat kita punya proyek lah, ya bangun rumah misalkan, atau bangun balai warga gitu ya, yang luasnya 1 hektar gitu misalkan. Ya terus warganya di situ ada 1.000, ya kan. Nah bayangkan saja jika pemimpinnya ini, kepala desanya ini bisa memimpin 1.000 itu mengeluarkan semua kemampuannya apapun itu ya, yang optimal dalam pembangunan balai warga yang luasnya 1 hektar tadi dengan 1.000 orang, ya tentunya selesainya lebih cepat, ya kan. Pertumbuhannya lebih bagus bisnis ini, gitu ya. Tidak terlambat gitu. Ya, kemudian mudah beradaptasi dengan perubahan, ya adaptable. Ya, karena tadi kalau yang di sisi lain, ya perusahaan lain melakukan perbaikan, ya, sedangkan kita tidak, atau hanya melakukan perbaikan yang mendukung hanya beberapa orang, bukan semua. Padahal kita butuh semua. Ya, yang 1.000 orang tadi butuh ikut serta dalam membangun, nggak cuma gotong royongnya itu hadir nampak muka doang gitu ya, tapi ternyata nggak ngapa-ngapain, ya cuma makan pisang goreng doang gitu ya, dia nggak tahu. Tapi dengan sukarela dia tanpa pun harus diawasi, ternyata beliau juga ikut serta, meskipun perannya hanya memindahkan batu jaraknya 1 meter misalkan, karena itulah yang dia mampu, karena mungkin saja beliau umurnya tua renta gitu ya, warganya ini misal itu banyak bisa dianalogikan seperti itu ya. Maka kalau kita punya tim, apalagi yang sudah melalui asesmen atau rekrutmen yang handal, rekrutmen dengan sistem yang bagus, gitu kan. Karena itu juga, jadi saya bilang ya, manajemen profesional itu salah satunya adalah sistem yang profesional. Ya tentunya sayang betul kalau tidak diutilisasi ya, kemampuannya, kepintarannya, ya, kecerdasannya untuk membangun perusahaan ini lebih cepat berkembangan gitu ya. Dan itu kuncinya ada di mana? Ya kepemimpinan. Nah, dan gitu ya. Nah, Masya Allah. Berarti eh, kemungkinan besar juga untuk perusahaan yang mengalami stagnasi itu bisa, apa ya, kemungkinan besar juga bisa salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan adalah membenahi ya. eh, leadership dan juga managerial skill tadi, Pak. Ya, jadi kalau sudah bahasanya ciri-ciri salah satunya adalah apa? Bosen, ya ngelola perusahaan ini kok gini-gini aja ya. Meskipun omsetnya udah puluhan miliar, tapi masalahnya nggak selesai-selesai. Ya, masalahnya sama, sulit bayar utang, ya cash flow-nya sulit. Ya, salah satu selain ikhtiar manajemen keuangannya, salah satunya perbaiki leadership-nya kan gitu. Salah satu juga perbaiki
manajerial skillnya. Itu kaitan dengan manajemen keuangan tadi kan. Manajemen itu kan ilmunya, manajerial itu kan skillnya, gitu kan. Yang dipunyai orangnya kan. Gitu. Leadership itu kaitannya. Leadership itu kan pemimpinan, caranya dia. Sekarang kita pinter nih. Ya. Manajer skillnya jago. Nah, manajemen keuangan, certified segala macam. Manajer skillnya dalam implementasi ya. Manajer skill kan implementasi sudah di tataran implementasi, bukan cuma di tataran knowledge. Kalau manajemen kan ilmunya. Kita belajar manajemen kayak saya belajarnya formal ya. Sekolah, apa kuliah gitu kan. Ambil sertifikasi juga kan. Nah, tapi kalau dalam tataran experience penerapan kan sudah menjadi keahlian ya, manajerial. Nah, itu juga butuh dukungan leadership kan, ada kaitan. Nah, bagaimana kita menyampaikan pada tim kita untuk begini begini begitu. Ya, kemudian tim kita mampu tadi berperan aktif, punya inisiatif, bahkan membantu dengan segala hal yang optimal untuk itu kan lebih bagus. Ya memang itu yang kita perlukan. Gitu. Jika kalau kita sudah merasa bosan, udah puluhan tahun, gini-gini aja, ya kalau saya tinggal ya memang sih nggak apa, tetap jalan sih bisnisnya, tapi ya gitu-gitu aja. Gitu. Tapi kadang kita tadi nggak kerasa kalau ternyata kesejahteraan sekarang kita juga nggak tingkat-tingkat. Nah, Ataupun ningkatnya cuma dikit gitu. Yang gajinya sekarang 5 juta, besok tahun depan cuma 5,1 juta. Ya, ya kan, ya kan. Terus ya apa take home pay-nya kan kita bisa lihat gitu. Ya kan berapa persen kenaikannya. Ya kalau bisa lebih naik daripada inflasi, gitu kan inflasi 6%, 5% harusnya ya kalau bisa naik 10% ya, 15% lah. Ya, 10 sampai 15%. Atau bahkan mungkin bisa lebih, 30% mungkin. Ya 20% gitu. Nah, itu kita lihat juga kan berarti kalau kita udah stagnan dalam tidak hanya ya kadang gini. Teman-teman juga ngerasa ya bahwa stagnan itu tidak hanya kondisi di perusahaan. Bisa jadi perusahaannya bertumbuh omsetnya tapi kesejahteraan stagnan. Itu menurut kami ya stagnan juga. Ya kan? Ya stagnan. Nanti kalau akhirnya ini apa? Kalau belum meninggal belum tentu mau nerusin. Ya, saking aja mungkin lagi butuh kerja, tapi kalau sudah induk semangnya hilang gitu, ya belum tentu. Kecuali ada perubahan. Ya. Tapi ini kan harus disiapkan. Ya, bagaimana kita memitigasi meninggal di perusahaan ini bisa menjadi amal jariah. Jadi stagnan itu tidak hanya diukur dari omset sih sebenarnya, tapi itu bisa dirasakan sih kalau kita misalkan omset naik tapi bosan rasanya. Ya itu berarti keadaannya stagnan sebenarnya. Ya gitu kan, nggak ada hal yang semangat baru. Ya pertumbuhan ada tapi semangat baru nggak ada. Ya kita menemuin itu pertumbuhannya ada, omsetnya ada tumbuh. Ya, dari 30 miliar jadi 40 miliar, dari 40 miliar jadi 60 miliar. Tumbuh. Nah, tumbuh terus, tapi dia masa bosan. Kok gini-gini aja ya? Ya itu stagnan sih, man. Ya stagnan secara quality, kuantitinya naik sih. Tapi secara quality, ya quality itu kan yang dirasakan. Ya yang bisa itu indera perasa kita, hati kita, mata kita, pendengaran kita. Jadi lebih ke perasaan itu. Ya itu kan terasa sebenarnya. Oh, kok gini bosen. Ya, begitu pula sebenarnya karyawannya gitu. Ya nggak ada hal yang baru yang men-trigger mereka termotivasi lagi. Ya salah satunya kan inovasi misalkan. Ya bentuk nyatanya konkretnya apa? Inovasi. Ya perpindahan kuadran tadi yang tidak profesional menjadi profesional itu kan semangat baru sebenarnya. Asal dia paham bagaimana memahamkan timnya bahwa ini manfaat buat mereka. Ya jadi jangan manfaat buat beliaunya saja gitu kan. Jadi bagaimana menerapkan manajemen profesional ini manfaatnya juga buat seluruh entitas perusahaan. Ya bahkan eksternal ya. Apa nggak seneng tuh konsumennya pada saat perusahaan kita profesional? Ya, misalkan tadi berkaitan dengan pelayanan. Ya kan dampak penerapan manajemen profesional adalah salah satu yang nyata, konkret adalah pelayanan yang baik. Kenapa? Karena distandarisasi dengan keilmuan gitu kan. Karena ada service excellent gitu kan. Ya kalau itu diterapkan, keilmuan service excellent distandarisasi dengan keilmuan. Ya dan leadership yang baik karena bisa menularkan, memberikan hal ini terimplementasi itu kan salah satunya keilmuannya leadership gitu ya. Ya itu kan berarti dampaknya juga pada eksternal. Ya, konsumen salah satu. Terus kalau ini konsumen senang akhirnya juga dampak pada mitra karena mitranya juga akhirnya ya apa belanjanya banyak kita pada pembelian bahan baku misalkan kan gitu ya. Jadi apa dampak dari penerapan manajemen ini tidak hanya pada beliaunya yang omsetnya naik ya semakin kaya lah biasanya gitu kan ya. Tapi juga kesejahteraan karyawannya juga semakin meningkat. Terus ada hal-hal yang membuat semangat ya karena ada hal-hal baru yang eh, dikerjakan dan diimplementasi itu membuat
apa teman-teman ini termotivasi. Ya kalau keadaan perusahaannya gitu gitu aja kan membosankan ya Mas. Ya, setiap hari yang dikerjain itu bertahun-tahun gitu ya, nggak ada karirnya. Nah, salah satu bisa kan perkembangan karir ya. Itu kalau manajemen profesionalnya di sebuah perusahaan-perusahaan yang sudah profesional dan good corporate governance ya, sudah menerapkan compliance yang bagus, standarisasi yang bagus, itu kan jelas path of karirnya. Sehingga nggak ada yang bosan. Kalau ada sesuatu yang dikejar, kita nggak bosan Mas. Ya contohnya kita, ya bahasanya kan kalau hidup ini kan nggak bosan insya Allah ya, karena ada yang dikejar apa, surga Allah Ta'ala. Nah, baru ganti bahwa masa pos kalau kaki kita udah di surga kan gitu ya kan, akhirnya nggak bosan. Ya, sholat yang kita 5 hari sekali berapa apa rakaat itu kan, insya Allah nggak bosan ya, karena yang ada yang dikejar gitu. Tapi kalau apa, sistem manajemen SDM-nya nggak bagus sehingga tidak jelas path of career-nya, ya bosan juga karyawannya kan, meskipun tetap bertahan di situ, sehingga demotivasi, inisiatif semakin turun semakin turun semakin turun, akhirnya ya cuma ya ngerjakan yang semampunya aja ya, sebatas level dulu dia mencapai motivasinya tadi ya, begitu sih bahasanya ya. Jadi kalau kemarin sudah ada perubahan, ya kadang baru masih exciting, setahun 2 tahun kok tetap ya kan. Path of career juga nggak jelas, pertumbuhan perusahaan juga secara quality ya nggak diikutin gitu, hanya quantity doang naik. Ya itu juga akan dampaknya kan kebosanan ya, stagnansi di sisi quality. Nah, Masya Allah, ini sudah Pak dan Junas ini menanyakan kapan workshopnya. oke. Masya Allah. Kalau tanggal 19 sampai 21 Iya, Juli, Pak. Tempatnya offline, offline Insya Allah di Grand Alia Cikini, Jakarta. 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 Mau ikut admin, Insya Allah. Bisa langsung menghubungi ini, admin Zira Consulting. Insya Allah nanti akan diberikan informasi yang lebih lengkap. Ya. B. Kemudian juga Insya Allah Ta'ala pada pekan depan kita akan ada free webinar ya. Webinar gratis yang bisa diikuti dengan tema strategi pemimpin muslim yang menjadikan karyawan bintang perusahaan. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah materinya sangat menarik dan bermanfaat ya. Bisa rekan-rekan sekalian segera mendaftar ya. Di flyernya ada di media sosial Zira Consulting. Tapi karena sudah menunjukkan waktu jam 2 siang Pak Edo. Ya, Mike. Akhiri dulu pertemuan kali ini, Masya Allah. Jazakallah khair. Ya, Masya Atas Allah. Seru penyampaian. kalau bahas kepemimpinan Mas. Kalau di kelas tuh kita wah semangat tuh nyampekin ya. Apalagi ada tanggapan itu kan. Wah ini saya baru tahu nih gitu. Seneng banget kita yang sebagai pemateri itu ya biasanya. Ya, Masya Allah. Bisa dilihat nanti di komentar-komentarnya ya Oh di ya, betul-betul. komentar Testimoni ya, batch testimoni. sebelumnya. Nah, Nah, dan juga dokumentasinya dari workshop tahun lalu. Insya Allah. ya, baik. Oke, jazakallah khair Pak Ido. Semoga bermanfaat untuk para pengusaha muslim. Oh ya, saya tambahan satu Mas. Oh ya, Dan silakan. ini hanya setahun sekali ya, karena kita bukan lembaga training, bukan lembaga workshop. Jadi kalau lembaga training workshop itu kan memang sering mengadakannya. Kita kan pendamping manajemen ya, implementasi pembenahan manajemen tadi. Jadi workshop kita yang leadership ini sekali tahun sekali sih. Ya, karena tadi untuk menyeimbangkan transfer knowledge tidak hanya dari pendampingan in-house training dan pendampingan investasi pembenahan manajemen ya, Jiko Transform namanya kalau kita. Yaitu kita juga menyediakan untuk yang publik ini, tapi setahun sekali jadi terbatas ya. Jadi harus segera, kalau enggak ya ini ketinggalan full sudah 25 kan, 25 ya maksimal ya. Intens ya, jadi kita nggak banyak-banyak. Itu ya tahun depan akhirnya gitu ya. Kecuali kalau mau ya in-house ya. In-house training ya dengan tema Muslim leadership itu bisa insyaallah. Nah, Ya, salah ditekankan lagi dengan Pak Ido. Tadi awal sudah saya sampaikan setahun oh sekali. ya, iya Sekarang betul. lagi dengan Pak Tekankan Ido. lagi. Siap. Tetap bisa daftar, tapi daftar tahun depan gitu Pak. Ya, iya benar. Booking dulu. Masuk. Iya benar. Ya, jazakallah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal Transform Accelerate Ziyarah Consulting